Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di video update untuk alts. Jadi video update kali ini kita akan bahas satu altcoin yang sebetulnya ini kayaknya saya belum pernah bahas sebelumnya, yaitu Tron X. Nah, Tron X atau TRX. Kenapa sih koin ini bisa beda menarik teman-teman? Jadi beberapa hari terakhir dia mengalami gain yang cukup signifikan, menguatnya lumayan, dan kita akan coba bedah reasonnya dibalik dari penguatan ini apa. Dan kira-kira sejauh mana sih Tron X bakal menguat, atau sejauh mana kira-kira Tron X ya bisa dibilang tetap mempertahankan momentum bullishnya. Alright, without any further ado, let's dive into the content first. Before kita ngomongin technical analysisnya, saya coba cari tahu teman-teman dengan news Tron X sendiri ya. Jadi berdasarkan beberapa news yang saya temukan, so far Tron is the most significant gainer for the larger cap alts with a double-digit price surge. Bitcoin sits close to $39,000. Ini sebelum istilahnya kita bilang sebelum kemarin Bitcoin dump signifikan ya, masih di 39.000. Nah, menariknya setelah Bitcoin dump, Tron X juga ikut dump. Cuman the next day-nya kita langsung recover, balik begitu signifikan, kuat banget. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Tentu saja teman-teman penggemar Tron X pasti sudah tahu, yaitu Tron itu berencana merilis USDD atau stablecoin. Dan Tron X itu rencananya akan di-pairingin dengan si USDD ini. Jadi jatuhnya Tron X itu atau si Tron ini mencoba mengcopy atau mengcloning sistem kita bilang sistem stablecoin pada Luna ya, yaitu kenapa saya jadi lupa ya. Ya pokoknya teman-teman tahu ya, Luna itu kan punya stablecoin yaitu UST ya. Nah, si Terra Luna sendiri atau UST ini itu di backupnya sama koin Luna. Jadi kalau misalnya harganya si UST-nya itu meningkat, otomatis akan dibelanjakan ke Luna. Dan hal ini berlaku sebaliknya. Jadi kalau misalkan harganya cenderung turun, Lunanya yang akan dijual. Balik lagi istilahnya ya, mereka saling melengkapi lah satu sama lain gitu ya kita bicara. Jadi dia ngambil konsep yang sama, dan konsep ini kan istilahnya proven terhadap Luna, bisa ngangkat harga Luna sampai begitu signifikannya. Dan seperti yang kita ketahui ya, bisa dibilang salah satu yang berhasil lah ya project kriptonya kita bilang. Dan ya singkat cerita, Tron X mau coba mengikuti lah jalurnya si Luna. Mungkin ini juga yang menyebabkan Luna tertekan. Jadi kalau kita lihat harga Luna itu justru malah sebaliknya guys ya. Ini makanya menarik banget. Luna hari ini drop begitu signifikan ya. Nggak hari ini, tapi kemarin. Dia drop begitu signifikan sampai ngelewatin area supportnya. Mungkin for the first time Luna akhirnya punya kompetitor nih. Dan kompetitornya adalah si Tron X. Dimana Tron X sendiri harganya masih $0,08. Sementara Luna tuh udah di $72. Dimana highest-nya itu terakhir di 115-an dolar lebih kurangnya ya. Jadi saya pikir ini menarik untuk kita bahas ya. Dan sebenarnya ini permintaan dari teman-teman dari Advance Group juga ya. Ada beberapa yang request untuk tolong dong bahas Tron X. Gak pernah bahas nih. Ya udah akhirnya saya putuskan bahas karena memang ini ngelihat ada something yang menarik ya. Apakah ini bisa jadi investment jangka panjang? Nah, teman-teman make sure kalian do your own research. Coba cari tahu dulu kira-kira Tron X ini gimana. Terus Justin Sun ya, kalau nggak salah kan itu adalah developernya si Tron juga. Nah, kita perlu lihat juga kira-kira dia seserius apa, ataukah dia cuma anget-anget dalam tanda kutip tai ayam, cuma sesaat aja dia manfaatin momentum, kebetulan ngeliat Luna kayaknya bagus, wah oke lah kita coba ikutin Luna nih. Tapi kedepannya ya tergantung Luna dong berarti. Kalau misalnya Luna upgrade, ya Tron X mungkin akan menyusul upgrade-nya, mencoba untuk meng-keep up dengan upgrade yang terjadi pada Luna gitu ya. Tron DAO announced towards the end of April that there were plans to roll out a new stablecoin called USDD. The algorithmic stablecoin would be based on the Tron network, which means that its supply mechanism would be tied to TRX. As a consequence, the demand for TRX would increase due to the utility tied to the USDD stablecoin. Jadi lebih kurangnya ini sama aja konsepnya kayak Luna
ya. Jadi stablecoinnya launch di 5 Mei ya, makanya sampai sekarang, sampai hari ini itu masih ada, istilah kita bisa bilang ya, masih ada demand yang begitu besar pada pergerakan si TRX sendiri atau Tron X sendiri. Alright, nah guys, kita akan coba bahas dari segi technical analysisnya. First, kita bakal breakdown dulu di time frame daily ya. So far sebenarnya Tron X itu kalau kita lihat ya, dia bisa dibilang ini berada dalam fase korektifnya lah ya, setelah dia bergerak impulsif, and then korektif ya. Dan kalau istilahnya teman-teman perhatikan dengan seksama, ini ada pattern terbentuk, yaitu triangle pattern ya. Kita bisa bilang ini symmetrical triangle pattern lah ya. Dimana so far kita sudah bergerak sebanyak lebih kurang 4 wave ya guys. I mean 3 wave, sorry, dari highest-nya. Jadi kalau kita lihat setelah dia mencapai puncaknya atau all time high-nya, dia terkoreksi. Keklik ya. Dia terkoreksi sampai kisaran area $0,047 and then dia rebound. Kemudian kembali terdecline sehingga kita menemukan dua titik, antara titik 0 dengan titik B ini adalah dua titik pertemuan dari highest levelnya, atau kita bilang ya high level lah ya. Kemudian dia terdecline. Nah, yang menariknya adalah antara titik A dan titik C ini juga bisa menjadi sebuah titik temu antara trendline guys. Jadi kalau kita lihat overall ini baru ABC. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah setelah ABC corrective pattern ini, which means ini harusnya cenderung ke arah wave 4 ya untuk Elliott wave sendiri. Jadi jatuhnya ini kayak wave 1, lalu corrective wave 2, and then impulsive wave 3, dan sekarang mungkin finishing wave 4. Nah, cuma pertanyaannya, apakah ini wave 4-nya dia? Apakah sudah confirm? To be honest guys, dengan kondisi Bitcoin yang masih under pressure, mungkin gak akan gampang ya untuk Tron X ini istilahnya benar-benar super bullish. Maybe dia butuh something yang benar-benar mendongkrak. Meanwhile, kalau di sini ini saya cukup setuju ya dengan statementnya. The rally appears to be a case of buy the rumor, sell the news, given that it rallied days ahead of the USDD stablecoin launch. Memang sebelum newsnya dirilis ya naiknya lumayan, pumpnya lumayan signifikan, naik, habis itu turun. Ini kan kebanting karena efek si Bitcoin guys. Jadi wajar ya, seperti saya katakan beberapa waktu lalu, Bitcoin turun, semua pasti ikut turun. Nah, cuma pertanyaannya adalah koin mana yang memiliki fundamental cukup kuat sehingga bisa recovery lebih cepat daripada Bitcoin terrecovery. Dan salah satunya itu adalah Tron X untuk saat ini. Jadi apakah Tron X akan menjadi investment yang bagus? Balik lagi guys, do your own research, check the fundamental, check the man behind this Tron X. Apakah dia bisa dipercaya? Apakah projectnya bisa berjalan? Apakah diyakini bisa menjadi salah satu koin yang juga sukses seperti Luna? The answer is yours, istilahnya gitu ya. Bahasa Inggrisnya jawabannya adalah tergantung dari analisis kita ya. Kita punya pandangan masing-masing. Nanti kalau saya bilang ini bullish abis, saya dibilangnya moon boy. Tapi kalau saya bilang ini gak gitu bagus, dibilangnya saya bear boy. Kan saya juga jadi serba salah guys. Padahal saya pengen kasih pandangan yang objektif, ibaratnya kan begitu ya. Nah, next, balik lagi ke time frame daily. So the next possibility adalah either dia breakout dari triangle, which means Tron X ready untuk bullish, atau kita masuk ke alternatif skenario, yaitu belum selesai, yaitu ke ABCD and then potentially E-wave corrective pattern, which means kita mendapatkan decline sekali lagi before kita confirm menuju breakoutnya dan mengejar ke wave 5. Itu adalah salah satu potensi atau skenario yang saya lihat saat ini. Jadi ada dua kemungkinan antara ABC atau ABCDE. Jadi untuk menanggapi situasi ini, saran saya sederhana sekali guys, wait for the reaction. Tunggu reaksi pasar, tunggu reaksi daripada pergerakan si Tron X begitu dia mencapai trend line-nya. Pertanyaannya adalah apakah dia akan breakout, confirm close candle di atas, yang artinya ini memberikan kita konfirmasi bahwa Tron X ready for bullish. But if kita fail dan malah terbentuk semacam bearish reversal pattern dan ada potensi kita akan menurun dulu ya, ngejar ke bagian bawahnya, barulah kemudian ya bisa terrebound ya. Mungkin reboundnya terjadi pada saat bullish juga ya kita bisa bilang
terjadi pada saat BTC juga dalam keadaan bullish ya, big possibility. Alright. Nah, next teman-teman, ini yang menurut saya juga penting untuk kita pahami, yaitu pada time frame hourly, saya ngelihat ada terbentuk ascending broadening wedge pattern. Dan saat ini posisi kita sudah break dari si ascending broadening wedge tersebut. Plus kita sudah test dan kita sekarang posisinya sideways. Jadi kalau buat teman-teman sekalian yang nggak asing, ini kita bisa consider sebagai sebuah proses inverse V formation, dan posisinya kita sudah pullback serta testing serta membentuk sideways, which means ini bisa konfirmasi atau bisa menjadi sebuah konfirmasi lower high atau potentially next lower low sequence, which means kita bakal ngetes lagi ke bagian bawahnya. Jadi jatuhnya kalau kita lihat pada time frame 4 hour atau 1 hour, ini lebih ke arah range atau sideways. Nah, ini adalah pertimbangan yang perlu teman-teman perhatikan before kalian mendecide untuk transaksi pada TronX. Alright, hopefully everybody, informasi yang saya sampaikan bisa cukup clear, informasi yang saya sampaikan kiranya bisa bermanfaat. Dan jika teman-teman suka dengan konten seputar TronX ini, make sure kalian subscribe channel ini dan jangan lupa give me your thumbs up, like this video, and of course, happy weekend everybody. God bless everyone. Have a nice weekend. Have a great weekend. Cheers and bye-bye.